Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita habiskan sampai di pertengahan kitab. Berarti 2 halaman. Karena baca jelas mungkin tentunya insyaallah. Antum nanti hafalnya belakangan aja. Anwa'us syirkil akbari. Jenis-jenis syirik besar. Nah, kemarin kita jelaskan syirik besar membatalkan keislaman, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu syirik besar. Syirik kecil beribadah kepada Allah tapi terselip niat-niat yang lain, ya. Dan syirik kecil tidak membatalkan keislaman. Nah, sekarang kita perlu tahu apa aja syirik besar. Kata penulis, hal nastagitsu bil amwati awil ghaibina. Apakah kita boleh beristighosa, minta pertolongan saat genting? Apa ini udah? Belum. Kepada orang mati atau kepada yang hidup tapi nggak ada? Maka kata penulis, la nastaghitsu bihim. Kita nggak boleh beristighosa kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina, dan orang-orang yang yad'una min dunillah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, istighosa kepada selain Allah, la yakhluquna syai'an, yang selain Allah itu tidak menciptakan sesuatu apapun, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan. Kalau dia orang soleh dia diciptakan, kalau dia nabi nggak pantas diibadahin karena nabi pun diciptakan. Apalagi patung benar-benar dipahat sama orang, ya kan? Patung kan nggak tiba-tiba berbentuk orang seperti itu, patung-patung dan sebagainya, dipahat sama manusia. Bagaimana pantas untuk diibadahi? Amwatun, mereka adalah amwat, mayat-mayat. Ghairu ahyain, tidak hidup. Yang tidur aja nggak bisa bantu kita, apalagi yang sudah mayit, hidupnya sudah di alam yang berbeda. Amwatun ghairu ahya, mayat-mayat yang tidak hidup. Wa ma yash'uruna, bahkan mereka enggak tahu. Ma yash'uruna, mereka tidak tahu. Ayyana, kapan? Yub'atsuna, mereka dibangkitkan. Mereka saja di alam barzakh enggak tahu kapan dibangkitkan, apalagi urusan orang lain, urusan mereka sendiri aja mereka enggak tahu. Yang kedua, Allah katakan, istastaghitsuna rabbakum, jika kalian istighosa apa tadi? Jika kalian beristighosa rabbakum, kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian sini? Allah. Fastajaba lakum, niscaya Allah akan respon lakum bagi kalian. Maksudnya pasti diijabah. Nah, kalau Allah sudah katakan kayak gini, maka nggak perlu istighosa kepada selain Dia. Wa qala sallallahu, Nabi bersabda, ya hayyu, wahai yang maha hidup, ya qayyum, lagi berdiri sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, aku beristighosa. Rasul sudah ajarkan bagaimana istighosa kepada Allah. Ini zikir apa ini? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Zikir pagi petang. Nah, antum sudah beristighosa kepada Allah. Zikir tiap pagi dan petang kalau dibaca. Maka istighosa kepada selain Allah di antara syirik besar. Itu yang ingin penulis sampaikan. Soal ke-8. Hal tajuzu isti'anatu bi ghairillahi. Apakah boleh isti'anah? Nah, kalau isti'anah minta pertolongan secara umum. Genting enggak genting? Bi ghairillah. Apakah kita boleh isti'anah kepada selain Allah? Ini isti'anah yang dalam niatnya ibadah.
Kata penulis la tajuzu, tidak boleh. Ingat ya, ini isti'anah yang ibadah. Boleh antum tulis tuh di terakhirnya, hal tajuzul isti'anatu bi ghairillahi ibadatan. Bisa enggak tulis ibadatan di situ? Di belakang soalnya. Hal tajuzul isti'anatu bi ghairillahi ibadatan. Bolehkah beristi'anah kepada selain Allah dalam rangka ibadah? Karena isti'anah ada yang enggak ibadah. Seperti kemarin minta tolong kepada polisi. Boleh. Bisa enggak tulis ibadatan? Ain, ba, alif, da, mana? Enggak usah pakai alif lam. Nah, ibadah. Hah? Tamar buto. Fathatain. Tamar buto. Nah, kata penulis, hal tajuzu, apakah boleh isti'anah kepada selain Allah? Kita tambahkan dalam rangka ibadah. La tajuzu, enggak boleh. Buat dalilu qauluhu ta'ala, gampang. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami beristi'anah. Yang ibadah. Wa qauluhu sallallahu, juga sabda Nabi sallallahu. Idza sa'alta fas'alillaha. Idza sa'alta fas'alillaha. Jika engkau meminta, fas'alillaha, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idasta'anta, dan jika, idza udah berulang, udah sering berulang idza jika. Ista'anta, jika engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jika engkau beristi'anah, isti'anahlah kepada Allah. Simpelnya gitu. Ini dalam hadis. Tadi yang hadis di atas sudah diharakatin belum? Ya hayyu, udah ya, kan udah hafal. Ya hayyu aku yang birahmatika astaghfir. Nah, ini mungkin yang enggak hafal nih. Idza sa'alta fas'alillah. Ta'anta wa idasta'anta. Ya boleh juga dikasroh kalau dibaca putus. Wa idza ista'anta. Cuma yang bagus wa idasta'anta. Itu hamzah wasal. Fasta'in billahi. Dah? Jika kau meminta, minta kepada Allah. Jika engkau isti'anah, isti'anahlah kepada Allah. Yang ke-9, hal nasta'inu, apakah kita boleh meminta pertolongan isti'anah bil ahya kepada yang hidup? Nah, boleh gak? Ini isti'anah yang bukan ibadah tentunya. Kata penulis, na'am, boleh. Fima, terhadap apa-apa yang yaqdiruna alaihi, mereka bisa. Ya, minta tolong yang bisa maka boleh. Pak polisi minta tolong tangkap penjahat boleh. Jangan isti'anah minta turunin hujan sama polisi. Ya, atau yang lain, perkara-perkara yang lain. Jadi isti'anah kepada makhluk sebatas apa yang dia bisa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu, saling tolong-menolong. Lah, ada perintah di situ. Wa ta'awanu, saling tolong-menolonglah 'alal birri, di atas kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ini Allah suruh kita untuk saling tolong-menolong. Isti'anah diambil dari kata aun, sama kayak ta'awun di sini. Jadi apa dalilnya boleh beristi'anah kepada makhluk yang mereka bisa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah katakan, ya, tolong menolonglah, saling beristi'anah lah, saling mengaun lah, tolong. 'Alal birri, di atas kebaikan, wat taqwa, ketakwaan. Wa qala sallallahu,
Nabi bersabda, Wallahu fi aunil abdi. Ada fi jelas ya, udah belajar kan? Makanal abdu fi auni akhihi. Allah fi aunil abdi, di dalam pertolongan hambanya. Maksudnya Allah senantiasa menolong hamba. Makana selama al-abdu seorang hamba fi auni akhihi, menolong hamba saudaranya. Menolong saudaranya. Fi auni akhihi, berada dalam pertolongan akhihi, saudaranya. Maksudnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya menolong saudaranya yang lain. Jadi kalau antum nolong orang, Allah tolong antum. Ini perlu antum ingat ketika nyimakin teman. Ketika teman minta contekan materi. Ketika teman minta tesin gue dong, hafalan gue dong. Jangan ini gue juga lagi ngapal malah nyuruh orang ribet. Jangan gitu. Lihat hadis ini. Wallahu fi aunil abdi, Allah berada di dalam pertolongan hambanya. Maka al-abdu fi auni akhihi. Jangan nyala-nyalahin. Selama hamba berada di pertolongan saudaranya. Ingat, konsep ini nggak ada di selain Islam. Kalau cuman berhasil dengan cara latihan, berhasil dengan cara usaha, orang kafir punya nggak konsep ini? Punya. Mereka bisa berhasil dengan cara yang sama dengan antum. Caranya menghafal ya diulang. Caranya berhasil usaha itu kan. Tapi orang kafir nggak bisa pakai ini. Kan mereka nggak iman. Nggak mungkin dia bisa kepikiran supaya saya ditolong sama Allah, kenal Allah aja enggak. Maka saya harus tolong orang lain. Maka kita yang punya konsep ini pakai konsep ini. Pengen sukses, bantu orang. Sampai di lembar ini ada yang ketinggalan ya? Ya. Jadi istighosah nggak boleh kepada selain Allah. Minta pertolongan dalam keadaan genting, istighosah yang ibadah. Ya, musim kemarau minta hujan, ini nggak boleh minta sama selain Allah. Atau isti'anah, minta tolong secara umum, nggak boleh kepada selain Allah yang ibadah dan yang enggak makhluk mampu nurunin hujan dan sebagainya. Kalau makhluk mampu boleh, minta ngejarin copet dan sebagainya misalnya. Ini boleh. Yang ke-10. Berarti antum sudah dapat 2 dosa besar pada lembar ini. Istighosah dan isti'anah yang ibadah kalau kepada selain Allah, maka syirik besar, bukan dosa besar. Yang ke-10, hal yajuzun nadru li ghairillah. Bolehkah bernazar? An-nadru yajuz sudah sering lewat ya. Bolehkah gitu kan? An-nadru nazar li ghairillah, kepada selain Allah. Apa sih nazar? Ya, seperti janji, melazimkan diri sendiri. Ya, kalau saya ini saya akan begini. Atau dia ngucapin aja, saya insya Allah akan, bukan insya Allah, saya akan melakukan ini dan itu. Nah ini cuma boleh untuk Allah. Allah suka, ini diantara ibadah. Ketika antum misalnya mengatakan sendiri, tapi kalau bisa jangan ya, karena berat nanti konsekuensinya. Cuma kalau antum bisa seumur hidup minimal gue mesti umroh sekali, misalnya ngomong kayak gitu. Nah, ini nazar, karena udah diungkapkan. Yang kayak gini Allah suka. Kalau nazarnya dipersyaratkan, itu yang Allah nggak suka. Kalau saya lulus, saya akan umroh. Ucapan ini Allah nggak suka, makruh. Tapi kalau sudah diucapkan, harus ditunaikan. Kenapa Allah makruhkan ucapan ini? Kenapa para ulama makruhkan, bukan Allah ya? Kenapa para ulama makruhkan ucapan ini? Yaitu bernazar dengan mensyaratkan, kalau saya lulus saya akan puasa, kalau saya lulus saya akan begini-begini. Karena takdir Allah tidak diatur sama nazar antum. Paham nggak? Ketika antum mengatakan kalau saya lulus saya akan puasa Senin Kamis setahun full misalnya. Lulusnya antum nggak ada urusannya sama si puasa. Antum lulus nggak lulus karena Allah tentunya sama usaha antum, bukan puasanya. Makanya kata para ulama, kata Rasulullah SAW, nazar yang kayak gini nggak keluar kecuali dari orang bakhil, dari orang pelit. Kenapa dia nggak puasa aja? Kenapa harus dikaitkan dengan lulusnya dia baru mau puasa?
seolah-olah puasanya bisa nentuin dosa. Nah, yang disukai adalah nazar yang tidak ada qaidnya. Dia mengatakan minimal saya seumur hidup harus umroh sekali misalnya seperti itu. Nah, ini nggak boleh kepada selain Allah. Misalnya ngomong sama kuburan, kalau saya sukses tendernya saya akan potong sapi buat kamu. Ngomong sama penghuni kubur atau potong kambing. Nah, ini kesyirikan, syirik besar. Kata penulis la yajuzun nadru illa lillah. Tidak boleh menazar illa lillah kecuali untuk Allah. Qaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, Rabbi, wahai Rabbku, inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar laka, untukmu. Ini kata Hana, ibunya Maryam, istrinya Imran. Fi batni, aku bernazar untukmu apa-apa yang ada di perutku. Muharraran, untuk berkhidmat. Ini ucapan ibunya Maryam ketika lagi ngandung Maryam. Maryam siapa? Ibunya Nabi Isa. Jadi dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku bernazar untukmu nih, anak ini nih nanti akan berkhidmat untuk agamamu. Ya. Dan ternyata yang keluar anak perempuan. Sedangkan perempuan pada zaman itu enggak terlalu hebat, enggak terlalu kuat untuk berkhidmat ke Baitullah, Baitul Maqdis. Tapi karena nazarnya dan Allah sempurnakan Maryam itu perempuan di antara perempuan yang sempurna. Ada 5 perempuan sempurna. Maryam, Aisyah, Fatimah, Khadijah, sama Asia. Maka dia bisa menjalankan nazar ibunya. Maryam akhirnya jadi perempuan yang berkhidmat. Intinya Allah nukil perkataan Hana di Quran ketika dia bernazar, tanda bahwasanya Allah mengizinkan nazarnya dan Allah mencintai nazar. Berarti nazar di antara ibadah. Wa qaulu sallallahu, dan Nabi juga bersabda, man nazara, barang siapa bernazar, an yuti'a Allah, untuk mentaati Allah, falyuti'hu, maka taatilah Allah, maka taatilah dia. Wa man nazara, dan barang siapa bernazar, an ya'siyahu, untuk memaksiati Allah, fala ya'sihi, maka jangan maksiati Allah. Dan ada perintah untuk menunaikan nazar. Kalau sudah terucap wajib nazar ditunaikan, kecuali nazarnya maksiat. Kalau nazarnya maksiat, gimana sih nazar maksiat? Misalnya, kalau saya lulus saya akan minum khamr 1 botol penuh misalnya. Maksiat gak? Maksiat. Maka nggak boleh ditunaikan nazarnya. Berarti dia melanggar nazar dong, melanggar sumpah dong, ibaratnya kan mirip-mirip. Nazar sama sumpah mirip-mirip. Maka kita katakan iya, dia melanggar. Berarti dia harus melakukan tebusan. Kalau kebalikannya gimana? Misalnya kalau saya menang lomba ini, saya berhenti berbuat maksiat. Nah itu Pak, alhamdulillah. Kita sebenarnya juga berhenti maksiat. Nah, nggak usah nunggu menang lomba, nggak usah dinazarin. Harus seseorang tuh berhenti maksiat. Ya Allah walam nazar kayak gitu gimana hukumnya? Nah, ini misalnya dia melakukan maksiat, maka nazarnya nggak boleh ditunaikan, tapi dibatalkan. Nah, membatalkan nazar ada denda dengan cara puasa 3 hari, atau beri makan orang 3 hari, atau beri baju kalau nggak salah ya. Nah, itu ntar dikaji lagi. Anda nggak bisa pastikan. Yang penting melanggar nazar sama kayak melanggar sumpah ada denda. Yang Anda bisa pastikan puasa 3 hari. Ya, yang sisanya Anda lupa. Nah, berarti untuk orang yang nazarnya mentaati Allah, saya akan umroh dan sebagainya, harus dilakukan. Untuk orang yang nazarnya maksiat tadi seperti minum khamr, atau dia mengatakan saya akan gundul kepala saya, mungkin ibadah yang gundul tuh gak ada urusan sama ibadah, maka jangan. Kalau Persija menang saya gundul misalnya. Atau dia mengatakan kalau saya atau enggak wasiat lah, mirip-mirip sama wasiat. Wasiat yang maksiat juga enggak boleh. Kalau saya mati kuburan saya di mana, itu enggak perlu ditunaikan, tinggal dibatalkan. Kalau batalkan berarti plus denda, kafar. Lanjut, dapat harokatnya? Artinya ini yang waman nazaro ayyasiyatu, barang siapa bernazar an ya'siya, dalam rangka memaksiati Allah.
maksiatinya ya, nyanya kembali ke Allah. Fala ya'sihi, maka jangan maksiati Allah. Dan hal yajuzu, apakah boleh? Udah sering berulang nih, hal yajuzu, nggak usah diterima lagi. Az-zabhu, menyembelih. Az-zabhu, banyak sukun. Liwairillah, kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ibadah tentunya dalam rangka ibadah. La yajuzu, tidak boleh. Nah, kalau menyembelih kepada selain Allah disebut berkurban, ya kan? Kalau kepada selain Allah disebut tumbal, ya, ngasih sapi atau bahkan ayam atau bahkan telur. Punya rumah baru, dia takut penghuninya marah, dia pecahin telur, diinjak telurnya. Itu sama ini, termasuk menyembelih kepada selain Allah, dihukum karena dia menumbalkan sesuatu, menyembahkan sesuatu, kasih kopi, kasih rokok dan sebagainya. Nah, yang paling berat kalau ada nyawanya, kambing, ayam itu ada nyawanya tuh. Ini lebih berat hukumnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah antum sudah hafal. Fasholli, salatlah li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah untuk Rabbmu. Inhar titik 2 izbah lillah. Inhar artinya sembelih, izbah. Cuma kenapa pakai wanhar? Wanhar ini nyembelih onta. Nyembelih onta bahasa Arabnya pakai nahar. Kalau nyembelih secara umum zabaha. Yang ini sama aja. Allah di sini suruh sholatlah untuk Allah dan sembelihlah hanya untuk Allah. Gak boleh menyembelih kepada selain Allah, walaupun seekor lalat. Sabar ya, ngantuk gak? Waqala sallallahu, Nabi bersabda, la'ana Allahu, Allah melaknat, man dzabaha, siapa yang menyembelih, li ghairillahi, kepada selain Allah. Laknat apa artinya laknat? Diharamkan, bukan diharamkan. Dijauhkan, bukan surga. Rahmat, dijauhkan dari rahmat. Jadi laknat lawan kata rahmat. Nah, orang yang dijauhkan rahmat punya potensi besar untuk nggak masuk surga, tapi nggak bisa dipastikan. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Gampang hadisnya nih, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang ke-12, ayo catat, kecuali udah yakin ya. Berarti sudah dapat 4 nih syirik besar: istighosah, isti'anah, nazar, nyembelih. Pertanyaan selanjutnya, hal natufu bil kubur, apakah kita boleh tawaf di kuburan? Litaqarrubi minha, untuk mendekatkan diri biha dengannya. Tawaf, tahu tawaf ya? Muterin. Nah, ini ibadah yang hanya boleh dilakukan di Ka'bah. La natufu illa bil Ka'bati. Gak boleh kita bertawaf kecuali di Ka'bah. Tapi Ustaz, Istiqlal kan lebih gede. Berarti kalau tawaf lebih banyak langkahnya, lebih banyak ibadah, tetap nggak boleh. Ya? Allah Ta'ala berfirman, falyatawafu, bertawaflah, bil baitil atiq, di rumah yang apa? Atik itu apa ya? Antik, kuno, jadul, saking jadulnya jadi bagus, itu atik. Nah, ini maksudnya adalah Baitul Haram, Ka'bah. Ka'bah disebut Baitul Atiq ya karena dia rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah dari zaman Nabi Adam. Kemudian hilang, dibangun lagi sama Nabi Ibrahim. Kemudian rusak, dibangun lagi sama Rasulullah SAW. Nah, Allah katakan wal yatawafu bil baitil atiq, bertawaflah di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Waqala sallallahu, Nabi bersabda, man tawafa bil baiti, barang siapa tawaf di Baitul Haram sab'an, 7 kali, wa shalla rak'ataini, apa artinya? Shalla rak'ataini,
Salat 2 rakaat gampang. Kana maka ia ka'itqi seperti membebaskan, itq itu membebaskan, ka seperti raqabatin seorang budak. Barang siapa tawaf di Ka'bah 7 kali dan sholat 2 rakaat dan sholat 2 rakaat sholat sunnah tawaf, maka seperti pahala memerdekakan budak. Berarti tawaf ibadah. Gak boleh dikasih ke selain Allah. Nanti antum ngapal jangan baca sekaligus ya. Baca satu soal, pahami maknanya. Yang penting dihafal dalil Arab sama bahasa Indonesia. Ya dalil tentu Al-Quran atau hadis. Kalau perkataan Syekh cukup pahami aja pakai bahasa Indonesia. Ujian tertulis kan? Ya ujiannya tertulis dan pertanyaannya bahasa Indonesia. Jadi antum pahamin aja nih. Oh Syekh ujiannya kayak gini. Ini kayaknya pertanyaan Syekh yang ini. Jawabannya ini. Yang ke-11, ma hukmus sihri. Apa hukum sihir? Sihir apa sih sihir? Sihir bersekutu dengan jin. Minta bantuan dengan jin dengan mahar tertentu. Mahar atau mahar ya? Mahar. Bayar. Ya. Jadi sihir itu pasti ada maharnya. Maharnya biasanya jin minta tuh kita merendah kepada dia. Bisa maharnya dengan minta telur, dengan minta kita ayam. Bahkan yang paling pernah Anda dengar ada maharnya jin kepada dukun tuh. Dukunnya diminta ngirim kencingin Quran. Setiap kali dia mau minta sesuatu kencingin dulu Quran. Pokoknya dia senang loh. Jin tuh suka kalau kita merendahkan diri kepada dia sampai kencingin Quran, senang. Padahal dia nggak dapat manfaat ya. Atau kadang-kadang minta rokok, dia juga nggak dihisap rokoknya. Cuma dia senang aja kalau manusia tunduk sama dia. Nah, ada pun Nabi Sulaiman ngatur jin nggak? Ngatur jin. Bahkan angin pun Allah jadikan dia bisa ngatur angin. Terbang. Tapi itu memang Allah tundukkan buat dia. Jinnya nurut tanpa mahar. Kalau itu nggak apa-apa. Cuma kan sekarang nggak bisa. Ya, emang gua jin apaan kalau sekarang kan gitu? Nggak bisa dia disuruh-suruh. Kata penulis as-sihru minal kufri, sihir diantara kekufuran, kafir pelakunya, penyihirnya, bahkan bisa jadi kafir orang yang minta tolong sama penyihir. Magician, mage. Kalau mage tau gak? Katanya itu ada yang musir dari Nabi Sulaiman dan Solomon apa gitu. Nah itu dia, itu sihir itu. Tapi mengatasnamakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang melakukan sihir enggak. Dia murni karena memang Allah tundukkan kerajaan buat dia. Karena dia pernah berdoa, ya Allah jadikan aku memiliki kerajaan yang enggak ada lagi orang yang bisa meraja seperti aku. Akhirnya Allah tuntukin, jangankan jin, angin, hewan-hewan kan, makanya ada pasukannya burung hutut gitu kan. Nah orang sekarang ngiranya itu bagian dari sihir bisa dipelajari, padahal tidak. Kalau misalnya dia mengklaim enggak ini ajaran Nabi Sulaiman, enggak, itu jin dusta atas nama Nabi Sulaiman. Jadi mungkin dia ketemu jin bisa aja dalam mimpi atau apa nih. Nah ini adalah sihirnya Nabi Sulaiman. Jin kan tukang bohong. Yang setan itu tukang bohong. Dia bisa datang mimpi, dia ngajarin antum, enggak ini bukan sihir, atau enggak ini bukan ilmu hitam, ini ilmu putih. Oh, banyak tuh dukun-dukun ngerasa benar karena dia bilang jin saya jin muslim katanya. Jin muslim ada enggak? Ada, benar. Cuma jin muslim enggak bakal ngajarin sihir. Kalau jin muslim ngajarin sihir dengan klaim ini ilmu putih, ini ilmu Nabi Sulaiman, jinnya dusta, kita kena dustai, kita kena bohongin. Maka jangan diikutin. Ma hukum sihir? Apa hukum sihir? As-sihru minal kufri, sihir di antara kekufuran. Allah Ta'ala berfirman. Nah ini lanjutan ayatnya nih. Allah katakan Nabi Sulaiman tidaklah kufur, walakinna syayatina, tetapi syaitan-syaitanlah kafaru yang kufur. Yu'allimunan nasa sihra. Setan-setan itu mengajarkan manusia sihir. Lihat Allah
Ini ayat Al-Baqarah 102. Anda bacakan ayat full ya. Coba apa? Maka Faru apa? Apa tuh mantap. Gimana ayatnya? Apa? Depannya apa depannya? Gimana ayatnya apa? Wa apa? Ini ada bacaan. Wattabau, mereka itu mengikuti mata tu syayatinu, apa yang seton-seton bacakan ala mulki Sulaiman, kepada kerajaan Sulaiman. Mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh seton-seton pada masa kerajaan Sulaiman. Wa maka faru Sulaiman, tapi Sulaiman gak kafir ya. Walakin syayatina kafaru, tapi setonlah yang kafir. Yu'allimunan nas sihra, mengajarkan manusia sihir. Nabi Sulaiman murni memerintah, mereka tunduk. Kalau sekarang sihirnya dengan mahar. Intinya Allah menafikan kekufuran pada Sulaiman dan dinisbatkan kepada setan ketika terjadi sihir walaupun mengatasnamakan Sulaiman. Nah, itu apalagi antum udah hafal, alhamdulillah. Anak aja belum hafal. Waqala sallallahu Nabi bersabda, "Ijtanibu jauhilah as-sab'a 7." Ayo kalau dibaca sambung, ijtanibus sab'a. Jauhilah 7 al-mubiqat, yang membinasakan. Al-mubiqati bacanya. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Asyirku billahi, syirik pada Allah. Wasihru, dan sihir. Yang 5-nya beliau nggak sebutin. Ini hadisnya dipotong dong. Ada lagi 5-nya. Nah, intinya sihir diantara hal yang disandingkan dengan asyirku billah. Berarti dosa besar ini. Ya, bahkan syirik besar. Ingat ya, sihir itu minta tolong sama jin. Bisa dengan cara yang dimintain tolong, bisa merusak hubungan suami istri, atau bahkan santet. Terus kalau peramal termasuk sihir gak? Termasuk sihir gak? Ya, cuma dia lebih umum lagi. Lebih khusus apa? Ngeramal lebih khusus. Sama, tapi bantuan jin juga. Yang ke-14 tentang ramalan. Kayak di langit ada kitab yang isinya masa-masa depan kan? Itu dijaga sama para api dari jin-jin. Dari malaikat. Ketika jin mau ngambil, bukan kitabnya, kitab Lauhul Mahfuz. Itu kitab di sisi Allah, samping arsy. Jin itu cuman naik nguping, bukan dia baca, bukan. Dia nguping berita yang disampaikan. Karena Allah ketika mentakdirkan sesuatu per harinya, itu didengar oleh malaikat. Allah mentakdirkan ini, Allah mentakdirkan ini. Akhirnya malaikat yang mengurusi urusannya. Allah takdirkan hujan di daerah ini, malaikat yang uruskan awannya dan sebagainya. Nah, itu dikupingin sama Mas, dikuping. Dicuri beritanya sama para jin. Tapi sekarang dilemparin dengan panah api, pakai bintang. Nah, ini kita imani Rasulullah SAW yang katakan, Rasul nggak pernah dusta. Semua perkataan dia. Zaman sebelum Rasul diutus, tidak ada yang ngelemparin itu. Jadi jin lebih jago zaman itu. Mereka dengar berita benar-benar disampaikan kepada dukunnya, valid beritanya, pas 100%. Zaman sekarang Rasulullah SAW kasih tahu bahwasanya setelah dia diutus, jin-jin itu dilempar oleh panah api. Nah, terus gimana dong? Iya, ada sedikit berita yang tercuri. Kebanyakannya tapi jinnya mati di panah oleh bintang-bintang tersebut. Oleh malaikat dengan bintang-bintang tersebut. Nah, kemudian jin yang dapat berita itulah yang dikabarkan ke peramal-peramal hari ini, dukun-dukun hari ini. Plus dipoles berita tersebut dengan berita bohong yang lain. Makanya kalau zaman sekarang ramalan-ramalan ada yang terbukti, ada yang tidak terbukti. Sebelum Rasul diutus, ramalan kebanyakan terbukti. Tapi seandainya terbukti pun bukan dalil bahwasanya kita ngikutin dia. Ya, nah lihat di sini.
Hal nusuddiku, apakah kita membenarkan al-arrafa peramal, wal kahin sama orang yang, kalau kahin ini kalau nggak salah yang nyari barang hilang. Nah intinya peramal juga lah. Fi ilmil ghaib, dalam ilmu gaib. Ilmu gaib ilmu yang tidak diketahui kecuali hanya Allah. Kata penulis la nusaddiquhuma, enggak boleh dibenarkan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Qul, katakan wahai Rasul, la ya'lamu, tidak ada yang tahu, man fis samawati wal ard, tidak ada yang tahu orang-orang di langit dan di bumi, al ghaiba, tidak ada yang tahu yang gaib gitu ya. Orang-orang yang di langit dan bumi tidak ada yang mengetahui yang gaib gitu loh, terjemahan simpel. Illallah, kecuali Allah. Kalau antum nggak hafal, nggak mau ngapal ini, kita pakai jalan singkat, jalan ringkas, jalan pintas. Kalau seandainya ini ditanya, pakai surat jin. Alimul ghaibi, enggak. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin, sampai situ. Alimul ghaibi, Allah Maha mengetahui gaib. Enggak ada syarat. Fala yudhiru ala ghaibihi ada. Allah tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun. Nah, selesai kan? Berarti hal gaib hanya milik Allah. Illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul. Berarti Rasul ada yang mengetahui yang gaib. Tapi karena Allah kasih tahu, enggak semuanya. Boleh atau terus tuh surat jin. Ya. Nah, berarti kalau sekarang ada orang yang tahu yang gaib, pilihannya cuma dua. Berarti dia Rasul? Mungkin dia Rasul? Enggak, berarti pilihan kedua. Berarti dia dusta. Wa qala sallallahu, Nabi juga bersabda, nah, ini penting untuk dihafal. Man ata arrafan, barang siapa mendatangi dukun, peramal, au kahinan sama, fasaddaqahu, maka dia membenarkannya, bima yaqulu, terhadap apa yang si peramal katakan, faqad, maka sungguh kafaro, dia kafir, bima, terhadap apa-apa yang unzila, diturunkan, ala Muhammadin, kepada Muhammad. Maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Quran. Kafir terhadap Al-Quran. Ya berarti kafir terhadap agama Islam. Tuh, membenarkan dukun termasuk kekafiran. Di antara membenarkan dukun, antum membenarkan ramalan zodiak. Pernah gak? Alhamdulillah kalau nggak pernah. Kalau pernah istighfar, tak ampun sama Allah. Ramalan sio, ramalan setiap tahun, ramalan primbon kalau orang Jawa, kalau orang Cina ramalan feng shui, kalau orang Sunda ramalan apa orang Sunda? Allahu a'lam. Ya, jadi berupa tulisan atau di hadis yang lain nggak ada kata fasaddaqahu. Barang siapa mendatangi peramal, dia nggak benarkan, cuma iseng aja nggak datang. Apa hukumannya? Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Gak kufur, tapi sholat gak diterima 40 hari. Rugi banget. Makanya jangan coba-coba iseng buka zodiak. Itu bukan berarti jadi malas sholat itu. Enggak, harus tetap sholat. Sholatnya nggak diterima 40 hari. Maksudnya kalau dia sholat nggak dapat pahala. Kalau nggak sholat dosa. Kalau nggak sholat jadi minus. Kalau dia sholat karena nggak diterima 0. Tapi nggak dapat dosa. Tapi nggak dapat dosa, mending kan kalau ninggalin sholat udah 40 hari nih remis nih. Jelas sebulan gua nggak sholat, kafir. Kan kata Rasulullah SAW, antara kekufuran dan iman adalah sholat. Bainal kufri wal bainal musyrik wal mu'min, atau kama qala sallallahu. Yang kelima, 11.
Sabar ya. Nah ini hadisnya tadi nih. Hal ya'lamul ghaiba ahadun, adakah seorang pun yang mengetahui yang gaib? La ya'lamul ghaiba ahadun, tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib. Illa man atla'ahu, kecuali orang-orang yang atla'a Allah tampakkan hu kepadanya minar rusuli, dari para rasul. Nah, inilah dalil yang antum lebih hafal. Yang atas boleh antum pakai ini. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man yartada min rasul. Tidak, Allah lah yang mengetahui yang gaib, tidak mengetahui yang memberikan, tidak memberitahu hal yang gaib kepada seorang pun kecuali dari kalangan rasul. Tadi ya, berarti anak katakan kalau ada orang yang tahu yang gaib, ya berarti dia rasul. Sedangkan Nabi Muhammad adalah penutup para rasul dan para nabi. Berarti nggak mungkin dia rasul. Berarti pilihan terakhirnya dia dusta. Kata Rasulullah SAW, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Mudah ini hadisnya. Ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan apapun dalam ujian, antum jawab yang sekiranya dalilnya nyambung udah cukup. Ya, mau pakai Quran, mau pakai hadis, mau nyerempet-nyerempet. Misalnya antum lupa dalil masalah tauhid uluhiyah. Masih enggak dalil tauhid uluhiyah? Bahwasanya Allah yang berhak diibadahi. Tauhid uluhiyah. Dalilnya. Kalau masih ingat bagus. Kalau lupa ingat aja yang ada la ilaha illallah. Oh iya, surat ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Udah cukup. Yang penting nyambung aja berdalil. Dan tahu artinya. Mirip-mirip. Dalil masalah ini apa? Syarat diterimanya amal harus ikhlas. Yang ada mukhlishan lahuddin. Masih ada? Karena ada depannya tuh. Masih ada? Kalau lupa, pakai al-bayyinah aja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ya. Lanjut. 13.06. Baru 40 menit. Hal nalbisul khayta, apakah kita boleh memakai khayta benang, wal halaqata cincin, lisyifai untuk kesembuhan. Nah, ini yang kita kenal dengan jimat. Yang bawah juga sama tuh, jimat juga tuh. Hal nu'alliku, bolehkah kita yang atas dulu ya. La nalbisuha, enggak boleh pakai sesuatu apapun, mau benang ke, mau cincin. Oh, di sini kan cuma benang sama cincin. Berarti boleh pakai kerang ya, sama aja enggak boleh. Atau ke apa namanya buat bayi itu? Hah? Oh ya, apa sih namanya? Kelambe ya? Hah, apa sih namanya? Bukan, itu apa-apa. Bukan. Yang digantungin di ayunan biar nggak rewel katanya. Oh, itu yang ini yang bunyi kleng. Kalau itu mah nggak apa-apa, emang dia sembunyi. Apa sih namanya? Astagfirullah. Biar nggak apa? Biar nggak rewel, biar nggak diganggu setan, biar nggak kena ain katanya. Aduh, lupa nih namanya. Pokoknya ini kayak daun-daun gitu tuh. Nah, itu termasuk tuh. Atau ibu-ibu keluar pakai bau gunting. Biar bayinya nggak diganggu jin katanya. Jinnya takut sama gunting. Jadi jimat kan. Walaupun bendanya nggak sakral ya, gunting kan nggak sakral, tinggal ambil. Cuma dia punya keyakinan tertentu sama tuh benda. Berarti kan tawakal sama benda kan? Jadi jimat. Nah, kita nggak boleh makainya. Liqaulihi ta'ala, karena perkataan Allah, wa in yamsaskallahu bidurrin. Kalau Allah menimpakan engkau, yamsaska menimpakan engkau, kanya engkau, bidurrin mudarat, fala kashifa, maka tidak ada yang bisa kashifa penyingkap lahu baginya illa huwa, kecuali Allah. Paham gak? Wa in yamsaskallahu bidurrin, kalau Allah menimpakan kepadamu mudaratan, fala kashifa lahu, maka tidak ada penyingkap kemudaratan tersebut illa huwa, kecuali Allah.
Antum mau pakai apa kayak gunting kayak apa kayak mobil, kalau takut digangguin itu jin, kalau Allah takdirkan antum tabrakan selesai. Ya, nggak usah bayinya, bahkan ibunya pun mati. Kalau Allah takdirkan. Kalau nggak ditakdirkan, mau jin sekuat apa, genderuwo kayak apa kayak, antum ketinggalan tuh gunting kayak, nggak bakal diganggu. Semua benar-benar murni dari Allah. Oh kalau apa? Kalau ini lupa boleh pakai dalil yang lain. Ini nggak ada. Tadi Imran ada. Apa? Apa? Yang sasku. Aduh. Gimana? Iya sasku. Kan ada. Itu jangan-jangan tentang Uhud kali. Jika kalian tertimpa musibah, maka mereka juga tertimpa musibah. Itu bukan ayatnya. Itu kan tentang perang Uhud deh, bukan? Tapi ada dua. Iya sampai apa tadi? Yang sas. Ya kuno. Ini aja paling. Waqaulahu, dan juga sabda Nabi SAW. Ama, ketahuilah, innaha, sesungguhnya hal tersebut jimat, hanya ke jimat, sesungguhnya jimat-jimat itu la taziduka, tidak menambah kepadamu illa wahnan, kecuali kelemahan. Jimat itu tidak menambahkanmu kecuali kelemahan. Inbid ha angka, inbid lemparkan, ha dia angka darimu. Inbid ha angka, lemparkan ia darimu. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau lau mitta, kalau dimatikan, kalau atau enggak simpelnya kalau mati, sesungguhnya engkau kalaulah mati, ma'aflahta, kau tidak akan beruntung abadan, selamanya. Nah, kalau mati dalam keadaan percaya jimat bisa ngasih manfaat mudarat secara independen, maka mati di atas kekufuran. Keris lah, apalah, duit lama taruh dompet, katanya biar subur dompet. Tahu gak duit lama, duit cepean yang udah buluk-buluk tuh, diyakini supaya nyuburin dompet, termasuk jimat. Bunga apa tuh, bunga keabadian, bunga endless apa tuh? Hah? Yang di gunung-gunung tuh, tahu gak? Bunga endless apa gitu namanya? Bunga bangke. Ada kalau orang naik gunung dia ngambil endless apa gitu ya. Jadi bunganya memang gak pernah mati-mati. Ditaruh dompet supaya hubungan asmaranya awet. Bertawakal sama benda. Nah kayaknya itu dulu ya. Besok baru kita habiskan insyaallah. Kirain bakal habis. Ada yang ketinggalan nggak? Kalau ada yang ketinggalan? Banyak yang dari terakhir. Ini yang 15 doang kan? Yang mana? Yang 15 yang penting paham. Dalilnya dong, nggak tahu artinya. Lihat Quran. Surat Al-Jin. Iya. Alimul ghaibi, maha mengetahui yang gaib. Ada sih yang ketinggalan. Lagi ya? Yang 16 yang wa iyam sas kawau bidur itu. Mungkin ada di luar. Jika yamsaskallahu, menimpamu, Allah menimpamu. Kalau Allah menimpakan, Nah gitu aja. Bidurin mudarat, kerugian mudarat. Fala kasifa, maka tidak ada penyingkap lahu, bagi mudarat tersebut, illa huwa, kecuali Allah. Gak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Gitu aja. Ada nggak? Dari terakhir, illa wahna. kecuali kelemahan. Ama ketahuilah, innaha la taziduka, sesungguhnya jimat-jimat itu tidak menambahmu illa wahnan, kecuali kelemahan. Fa innaka liwa minta ya apa itu? Fa innaka inbidha, udah inbidha, buang ya angka darimu, lemparkan atau apa yang semisalnya. Fa innaka, sesungguhnya engkau lau mitta, kalau mati, maaflah ta'abaran, gak akan beruntung selama-lamanya.
Ini gara-gara sahabat ada yang pakai cincin dalam rangka jauhin ain. Ain itu apa? Penyakit yang Allah timpakan pada seseorang gara-gara orang lain melihatnya hasad atau orang lain memuji dia tanpa memuji Allah. Bahaya tuh. Misalnya antum ngomong sama orang, ganteng banget ente. Nah, itu termasuk bisa kena ain. Tapi ucapkan masya Allah, ente ganteng banget misalnya. Tapi jangan ngapain muji-muji cowok. Kalau ini bisa, masya Allah, tumben lu gak ngomong kasar gitu. Nah, ini nggak apa-apa, yang penting ada ucap Allahnya. Bahkan Allah cemburu ketika sesuatu dipuji tapi dia enggak. Makanya hati-hati. Nah, antum kalau dipuji sama orang, pinter banget loh ya misalnya gitu kan. Suruh ingatkan dia, masya Allah, tabarakallah. Ini atas kehendak Allah. Karena itu yang dipujinya bukan yang memuji. Ya itulah ujian untuk orang-orang sebagian. Bukan berarti Allah nggak adil ya. Ini kan kesempatan buat kita ngingetin dia masalah Allah. Dapat pahala nggak akhirnya? Dapat pahala. Nah jadi sahabat ada yang pakai cincin untuk ngindarin itu, ngindarin ain. Amar Rasulullah SAW disuruh buang. Akhirnya dibuang sama dia. Wallahu a'lam. Sisanya besok. Berarti hari Rabu tuh anak kasih full tuh untuk besok. Buat ngapal tentunya. Jangan gambar. Sallallahu alaihi wasallam.